kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak sudah diberkati sore yang indah ini. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan ya. Tanggal 9 kemarin hari Rabu kita sudah menyelesaikan hak kita yang sebagai warga negara. Kita sudah memberikan pilihan, dan siapapun presidennya nanti ya Tuhan Yesus tetap raja kita. Amin. Ya, Yesus tetap raja kita. Saya berpikir selesai tanggal 9 sudah tenang ya, sudah tenang, bisa hidup ini lagi. Ternyata kita harus bersabar saudara ya. Ternyata harus bersabar karena ternyata ya itulah politik saudara ya, itulah politik. Semua kandidat menyatakan pemenangnya. Nah kita di bawah nggak usah ikut terlibat, nggak usah ikut saling ini saudara ya. Pokoknya tunggu saja 22 Juli saudara ya. Ya sampai 22 Juli kita terus berdoa supaya bangsa negara ini betul-betul ada di dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Apapun yang terjadi bagi bangsa negara ini ya kita tahu ya, Tuhan kita tetap dahsyat, Tuhan kita tetap yang luar biasa ya. Karena itu kita terus berdoa untuk bangsa dan negara ini. Ternyata Tuhan masih minta supaya kita terus bergumul ya sampai nanti tanggal 22. Kita harapkan selesai tanggal 22 Juli tuntas sudah ya saudara, tuntas sudah bangsa negara ini, sehingga boleh melanjutkan ya kehidupan dari berdemokrasi yang ada di Indonesia kita tercinta ini. Puji Tuhan ya. Kita mau sama-sama melihat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 hingga yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 hingga yang ke-10. Sehingga kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau baca ayat ini bersama-sama pula. 1 Petrus 2 ayat 9 hingga yang ke-10. Kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak saudara, ya, kita bersyukur oleh karena kematian Yesus, oleh karena korban Yesus, dan itu didasarkan oleh karena kasih Allah yang besar kepada seluruh umat manusia. Jadi ini membuktikan bahwa Allah itu mengasihi seluruh umat manusia. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu pada waktu perjanjian lama Allah memilih sebuah bangsa. Sebenarnya bukan sebuah bangsa saudara, tetapi Allah telah mengadakan perjanjian dengan nenek moyang bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel ini menjadi bangsa pilihan Tuhan, umat Tuhan, satu-satunya bangsa yang langsung dipimpin oleh Tuhan, yang pada waktu itu memiliki sistem pemerintahan teokrasi. Artinya pemerintahan yang langsung dipimpin oleh Allah. Walaupun akhirnya bangsa ini meminta supaya mereka mendirikan menjadi negara monarki, ya, bangsa yang punya sistem pemerintahan monarki, kerajaan. Ya, walaupun Allah sudah ingatkan, kalau kamu minta sistem kerajaan nanti kamu harus membayar pajak, ya, anak-anakmu wanita akan dijadikan selil, jadikan gundik dan sebagainya. Tetapi mereka tetap ingin memiliki sistem pemerintahan secara monarki, ya, secara kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah saudara, hari-hari ini baru ramai tentang peperangan antara Israel dengan Hamas sebenarnya, dengan Palestina. Nah kita tahu beberapa pemilu yang kemarin, ya, ternyata Hamas ini, kelompok Hamas itu memenangkan
pemilu. Yang mungkin orang Palestina berpikir ya pada zaman Yasser Arafat mereka tidak bisa melepaskan dari agresinya orang Israel. Ya, lalu berpikirlah siapa tahu Hamas ini bisa melepaskan Palestina ya, karena Hamas ini dengan kekerasannya, Hamas ini satu kelompok yang oleh PBB itu sudah dimasukkan menjadi kategori teroris sebenarnya. Nah pada waktu Hamas menang, orang-orang Barat khususnya Israel memang tidak terlalu senang saudara ya, dan kita tahu hari-hari ini sudah terjadi pertempuran yang oleh media yang ada di Indonesia memang itu tidak disebutkan asal muasalnya. Nah kalau kita lihat di asal muasalnya mulainya hilangnya tiga remaja, lalu ada 3 remaja diperkosa dan akhirnya ada serangan Hamas, sehingga itu menyebabkan akhirnya Israel menyerang. Ya dilansir oleh media-media dikatakan menyerang membabi buta karena ada banyak korban-korban sipil. Nah saudara, ini politis. Saudara, politis saat ini banyak orang mengutuk bangsa Israel sebagai bangsa, ya banyak orang mengutuk bangsa Israel. Saudara, memang secara politik, secara kemanusiaan kita tidak bisa setuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel secara kemanusiaan, saudara ya, secara kemanusiaan. Tetapi kita tidak boleh mengutuk, karena ingat peristiwa di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2, 1 sampai 3 itu ada satu perjanjian antara Allah dengan Abraham, nenek moyang Israel, dan itu berlaku untuk keturunannya Abraham, yaitu bangsa Israel, di mana dikatakan Allah akan memberkati bangsa Israel. Bahkan dikatakan bangsa yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk, tetapi bangsa yang memberkati akan diberkati. Dan dikatakan bangsa Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah saudara, apapun tingkah laku ya, apapun perilaku bangsa Israel, kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengutuk, walaupun kita tidak setuju juga secara kemanusiaannya. Tidak boleh lupa saudara, bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, keras hati. Kenapa saudara? Kita masih ingat apa yang kita lihat di dalam perjanjian lama, sejarah tentang bangsa Israel. Allah itu sampai bahasa kasar kata-katain bangsa Israel itu luar biasa ya. Sampai dikatakan tegar tengkuk, cacing dapuk, bangsa kacauan ya, bangsa kacauan. Terjemahan lama dulu dikatakan bangsa bajingan juga. Mungkin karena bahasa kata ini menjadi kasar, diperhalus dengan dikatakan bangsa kacauan, bangsanya preman, mungkin gitu saudara ya, bangsa preman, bangsa yang keras kepala, tidak pernah berterima kasih. Itu Allah mengatakan ya. Jadi kalau Allah sampai hari ini masih memberkati dan melindungi bangsa Israel, itu bukan karena bangsa Israel baik, tetapi karena Allah terikat dengan janji. Allah terikat dengan janji. Kenapa? Dulu Allah punya sebuah dalam sebuah pola gitu saudara ya. Allah punya pola dalam proses penginjilannya, yaitu adalah Allah menjadikan sebuah bangsa ini menjadi pola umat pilihan Tuhan. Nah orang-orang di luar Israel yang mau diselamatkan, dia harus hidup seperti orang Israel. Seperti orang Israel. Kenapa? Kita tahu tadi saya sampaikan bahwa orang Israel itu dipimpin langsung oleh Allah, sehingga tata cara hidupnya, baik dalam hidup keagamaannya, itu Allah atur sedemikian rupa. Nah orang-orang yang mau diselamatkan pada waktu itu harus hidup seperti orang Israel. Salah satu contohnya apa saudara? Disunat. Jadi orang-orang sunat itu tidak dikenal oleh orang-orang di luar Israel. Nah pada waktu orang-orang ikut mau diselamatkan, mereka harus disunat. Nah sunat ini saudara, sunat yang ada di Indonesia ini berbeda dengan sunat yang ada di Alkitab. Kalau kita di Indonesia sunatnya itu mengikuti cara Islam ya, disunat pada waktu akhir balik gitu saudara. Biasanya makanya liburan begitu saudara, banyak anak-anak yang mulai akhir balik kelas 6 SD khususnya ya, kelas 6 SMP itu disunat saudara ya. Karena kalau zaman dulu, waduh, proses penyembuhan sunat itu kan panjang ya, lama saudara ya, prosesnya lama. Sekarang enggak, sekarang cepat ya, 2
di rumah sakit prosesnya begitu cepat dan tidak menyakitkan. Nah saudara beda, tetapi kalau di Israel disunatnya itu 8 hari sama-sama mendapat perintah. Kenapa? Nah kita pertanyaannya kok kenapa? Kok ini bisa berbeda tetapi sunatnya sama? Kita tidak boleh lupa dari Islam itu diturunkan oleh Arab. Arab kita tahu yang menurunkan adalah Ismail, yang menurunkan adalah Abraham. Dan kita tahu sunat itu diterima pada zamannya Abraham. Nah saudara, itu polanya dulu. Tetapi ternyata Israel tidak bisa dijadikan pola menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan punya standar, ya, punya standar hidup untuk bangsa pilihan. Tuhan menjadikan bangsa Israel bangsa yang taat kepada kebenaran Tuhan seharusnya. Makanya diberikanlah Tuhan aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan pada waktu bangsa Israel ada di Gunung Sinai. Ada 10 hukum Taurat, bukan hanya 10 hukum Taurat sebenarnya saudara. Masih banyak aturan-aturan yang lain tentang ketatanegaraan, tentang bagaimana bangsa Israel hidup, dan itu ditata oleh Tuhan sedemikian rupa. Tetapi kita tahu ternyata Israel selalu melanggar aturan itu, sehingga bangsa Israel tidak bisa dijadikan pola, tidak bisa dijadikan teladan, tidak bisa dijadikan contoh sebagai umat pilihan Tuhan. Nah syukur kepada Tuhan di dalam 1 Petrus 2 sampai 10, kita yang dahulu tidak masuk hitungan, kita Roma dikatakan kita ini bagaikan ranting yang dicangkokkan. Oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena Allah mengasihi kita, dikatakan ayat 10 tadi, dulu kita bukan umatnya, ya, dikatakan dahulu bukan umat Allah tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang kita beroleh belas kasihan. Luar biasa saudara, ini berkat yang besar bagi kita orang-orang di luar bangsa Israel. Kita ini mendapatkan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, sehingga melalui darah Yesus kita ini diselamatkan, bahkan kita ini menjadi umat pilihan Tuhan. Amin, amin. Kita ini umat pilihan Tuhan saudara, kita ini umat pilihan Tuhan. Kita bukan Israel rohani. Ada banyak pernyataan yang salah, ya, bahkan itu disampaikan di gereja-gereja juga saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang berkata, saudara-saudara kita ini Israel rohani. Salah saudara. Alkitab tidak pernah menyatakan, tidak pernah mengatakan bahwa kita ini menjadi Israel rohani. Tetapi kita ini adalah ranting yang dicangkokkan. Kita menjadi umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel setelah gagal menjadi bangsa yang dipulangkan oleh Tuhan, bangsa yang memenuhi standar hidup seperti yang Tuhan mau. Nah saudara, kalau kita menjadi Israel rohani, siapa yang saudara mau menjadi Israel rohani saudara? Berarti kita ini punya karakter-karakter Israel saudara. Nah padahal karakter-karakter Israel itu tidak baik saudara. Allah marah kepada Israel, ya. Allah masih memberkati bangsa Israel karena Allah terikat dengan janji. Nah itulah pertanyaannya mungkin gini saudara, kalau begitu Allah nggak adil dong, bangsa macam ini kok nggak dihukum? Jangan lupa saudara, Israel itu hidup dalam sejarahnya, hidup selalu dalam penghukuman. Bahkan Israel lahir pun menjadi bangsa kawanan, menjadi bangsa budak, ya kan? Kelahiran bangsa Israel menjadi sebuah bangsa itu di Mesir, di mana Israel menjadi budak. Keluarlah mereka dari Mesir. Di Mesir itu mengalami penjajahan 430 tahun. Jadi lebih hebat daripada Indonesia saudara. Indonesia 350 tahun, Israel 430 tahun dijajah. Keluar baru lepas dari 430 tahun penjajahan, diperhadapkan dengan satu tantangan. Firman Tuhan minggu yang lalu ya, minggu lalu sudah ya, dikatakan diperhadapkan dengan sebuah tantangan, yaitu tanah Kanaan. Tapi nggak percaya, akhirnya bangsa Israel dihukum lagi 40 tahun, ya kan? Sampai akhirnya 40 tahun kemudian masuk memiliki tanah Kanaan, menjadi raja, menjadi memiliki sistem pemerintahan sebagai dalam bentuk kerajaan. Terus kalau kita lihat ternyata ketika bangsa Israel hidup di dalam perjalanan hidupnya saudara,
setelah dia setelah memiliki sistem pemerintahan kerajaan, ternyata raja-rajanya lebih banyak yang tidak taat kepada Tuhan. Dihukum lagi oleh Tuhan. Israel dihancurkan sampai sekarang, nggak tahu itu, nggak tahu kemana. Yang bangsa Yahudi ditawan ke Babel selama 70 masa, ditawan lagi, sudah bayangkan ya, hidupnya sebenarnya menderita. Setelah itu diizinkan membangun tembok Yerusalem dalam zamannya Ezra Nehemia, ada Zerubabel. Nah setelah dia bangun, ya, mereka punya kesadaran penuh untuk taat kepada Tuhan, tetapi itu masanya nggak lama, saudara. Setelah mereka hidup benar lagi, nggak lama kemudian hidupnya jahat. Makanya sebelum Yesus lahir dikatakan Israel pernah mengalami masa 400 tahun dalam kegelapan. Artinya 400 tahun Tuhan tidak bernubuat sama sekali. Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel karena dosa-dosa bangsa Israel. Nah Tuhan baru ngomong itu pada waktu peristiwa Sakaria, ya, waktu kelahirannya Yohanes Pembaptis. Tuhan baru berbicara. Waktu itu begitu kagetnya mereka ketika mendengar suara Tuhan. Nah pada masa 400 tahun itu Israel dijajah oleh kerajaan Romawi. Nah, kita tahu selama dijajah oleh kerajaan Romawi pun Israel tidak bertobat. Bahkan ketika Yesus turun, Allah kan Yesus menjadi penyelamat, ditolak Yesus, bahkan disalibkan Yesus. Maka kadang muncul, saudara, peperangan antara Israel dengan Palestina selalu dikaitkan dengan perang agama. Alwi Shihab berkata dengan tegas, baik, saudara, ini bukan peperangan antara agama. Saudara jangan lupa, di Israel sana tidak ada orang Kristen. Orang Israel tidak Kristen, saudara. Orang Israel itu tidak senang sama orang Kristen. Ya, ada rombongan yang lain dari kami yang pada hari Sabat mengadakan ibadah, saudara, di hotel. Itu dibubarkan sama mereka karena mereka mau pakai itu ibadahnya orang-orang Yahudi, sudah dibubarkan, disuruh keluar. Bayangkan di Israel sana. Nah padahal nanti kalau sudah lihat di Palestina itu banyak orang-orang Kristen. Guide yang mengantar kami, ya itu orang Palestina, saudara. Driver yang mengantar kami itu orang Palestina. Waktu ditanya agamanya apa, Kristen. Orang Palestina itu banyak orang Kristen, saudara. Ya, jadi kalau ada sekarang ini kita mau mengutukin orang Palestina, itu saudara-saudara seiman kita, saudara malah. Nah, saudara, kita tidak terlibat di dalam hal semacam itu ada urusan Tuhan. Israel itu urusannya Tuhan. Nah, kita lihat kembali pada perjalanan bangsa Israel. Tahun 70 setelah Masehi dikatakan dalam sejarah, Jenderal Titus akhirnya menghancurkan Yerusalem, saudara. Bangsa Israel mengalami perceraian, dia pergi ke negara-negara tersebar di seluruh dunia. Bahkan nanti pada zamannya Nazi, Hitler, saudara, kita tahu bangsa Yahudi ini, saudara, dijadikan kelinci percobaan oleh Hitler. Ada yang mencatat, ya, dalam sejarah dicatat katanya ada 6 juta orang Israel mati dibunuh pada zamannya Hitler. Baru nanti tahun 48 Israel menyatakan kemerdekaannya dengan menyaplok, ya, istilahnya mereka mencaplok, saudara. Tapi kalau konsepnya orang Israel kembali Sionisme, ya, kembali ke tanah perjanjian, karena Israel percaya itu tanah perjanjian, saudara. Dibilang bisa-bisa, dan di Yerusalem diperebutkan, ya, Yerusalem diperebutkan sampai hari ini. Jadi Yerusalem sekarang ini, kota Yerusalem sekarang ini bukan kotanya Israel. Banyak orang yang salah, saudara, ya. Yerusalem sekarang ini bukan kota miliknya Israel, bukan kota dalam teritorialnya Israel, tetapi teritorial internasional di sana. Jadi dipegang oleh PBB, saudara. Jadi tentara-tentara PBB banyak di sana. Dewan Keamanan ada di Yerusalem sampai hari ini. Makanya ibu kotanya Israel bukan Yerusalem, tetapi Tel Aviv. Yerusalem inilah yang sedang diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ya, dan Israel tidak mungkin lepaskan. Makanya di Yerusalem sana, saudara, ada tembok ratapan, di sampingnya ada Masjid Al-Aqsa. Itu masjid menjadi tempat pusat, ya, pusat agama kedua orang Islam.
Ya, yang pertama di Arab, yang kedua di Israel, di Yerusalem, saudara. Dan itu berdekatan. Itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang Muslim, bahwa Israel akan menghancurkan Al-Aqsa ini sampai hari ini. Itu menjadi rawan sekali. Kenapa? Karena ada beredar bahwa bait suci itu ada di atas Al-Aqsa. Ini ramai sudah secara politik kan? Secara politik. Jadi orang-orang Muslim takut kalau sampai Israel merebut itu. Maka dijaga ketat di sana. Sama-sama bersama. Dan itu hanya berdampingan, saudara. Jadi waktu kita pergi ke sana, saudara, sebelah sananya Al-Aqsa, sampingnya tembok Yerusalem. Ya, di tembok Yerusalem yang kata orang Kristen, orang Katolik, saudara ya. Tetapi yang ada di sana yang berdoa itu orang Yahudi, dengan pakaian-pakaian Yahudi, dengan tumit dan urik, saudara ya. Dia ada di tembok ratapan berdoa, Maranatha, artinya ya Tuhan datang cepat, Tuhan datang cepat. Jadi dia masih menantikan Mesias, saudara, sampai hari ini. Hidup mereka nyaman. Kenapa nyaman, saudara? Mereka tidak kerja, saudara. Imam-imam ini tidak kerja. Setiap hari doa di sana. Tapi saya mereka juga senang, saudara. Ya, seperti orang Farisi pada zaman Yesus, mereka berdoa di lorong-lorong, di pasar-pasar. Jadi waktu kita datang, kita melihat mereka semakin sama murid, saudara, sama. Betul, saudara. Masuk ke ruangan-ruangan mereka baca kitab suci, semakin kita lihat semakin kenceng, saudara. Saya tanya sama guide-nya, hidup mereka apa? Kerjanya apa? Ya enggak. Hidupnya dari mana? Oh, mereka kaya, dikatakan. Mereka kaya. Nah, hidupnya dari mana? Nah, ini hebatnya Israel, saudara. Orang-orang Israel semua di luar kota Israel itu membayar perpuluhan sampai hari ini. Orang Israel itu tak bayar perpuluhan. Nah, orang Israel diberkati itu kan. Orang-orang kayanya di dunia itu orang Israel. Mereka bayar perpuluhannya itu ke Israel. Mereka Israel negara kaya, negara yang luar biasa diberkati. Nah, saudara, tapi kita bersyukur, saudara. Bayangkan kalau Yesus nggak lahir, saudara dan saya bukan bangsa pilihan. Kita akan menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan baik kata dia, kita yang bukan umat pilihan dipilih oleh Tuhan. Kita yang dulu tidak dikasihani, sekarang dikasihani. Maka Tuhan katakan, Tuhan datang bukan untuk orang benar, saudara. Tuhan datang untuk orang berdosa, mencari yang hilang. Dan bersyukur saudara dan saya ditemukan oleh Tuhan. Nah, sekarang saudara dan saya adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Saudara dan saya menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, tetapi saudara, untuk menjadi umat pilihan Tuhan ini harus memiliki kualitas hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Memiliki kualitas hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Bangsa Israel ini, saudara, kenapa sekarang dihukum Tuhan? Karena ternyata kualitas hidupnya itu tidak sesuai dengan standarnya Tuhan, sehingga dihukum, mengalami hukuman terus-menerus. Ya, sampai hari ini, saudara, ya, memang kalau kita lihat nanti, Alkitab mencatat, ya, kita lihat nanti sama-sama, ya. Saat ini Israel masih rasanya di atas angin, saudara, ya, di atas angin. Tapi firman Tuhan katakan Israel akan diselamatkan. Nah, saudara nggak bisa protes seperti ini, karena itu janji Tuhan kepada nenek moyangnya, dan Tuhan itu adil. Tuhan selalu setia dengan janjinya. Walaupun Israel harus mengalami berbagai macam hal, penderitaan, penyiksaan, saudara, tapi Israel nanti akan diselamatkan Tuhan. Kapan itu? Alkitab mencatat, saudara, sampai nanti ketika Israel sudah terpojok. Saat ini masih dia bangga-bangga, saudara. Saya sebenarnya menunggu, saudara, saya menunggu pendapat, ya, sikap Amerika terhadap peperangan ini. Tetapi beberapa berita melansir, ya, Obama telepon Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Dia berkata, Amerika mendukung serangan Israel ke Palestina. Luar biasa, saudara, ya. Berarti kita harus sedikit bersabar. Kedatangan Tuhan belum saat ini, saudara. Saya berpikir, saudara, waktu serangan itu Obama berkata, Benjamin Netanyahu,
hentikan agresimu, kalau enggak tak serang kamu gitu saudara ya. Nah kalau sudah diserang, melalui bangsa-bangsa menyerang Israel, Israel terpojok, baru Israel berseru kepada Yesus. Dia mengaku Yesus itu Tuhan, baru Tuhan selamatkan. Nah itulah kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah saudara ya, kita bisa lihat tanda-tandanya itu. Nah dengan peristiwa ini berarti kedatangan Tuhan masih diperlama, saudara, diperpanjang. Saudara bisa menikmati sate kambing dulu, saudara ya, masih sedikit diperpanjang nih saudara. Itu Alkitab katakan. Sekjen PBB ya menyatakan saudara ya, bahwa serangan Israel itu dibenarkan karena itu merupakan serangan balasan. Ya, karena Israel diserang dulu saudara. Nah ini dunia saudara mau ini dunia saudara. Itu yang terjadi. Nah tapi nanti satu kali saudara, Israel akan ditinggalkan. Beberapa waktu kemarin Obama sempat berbicara keras dengan Israel sebenarnya waktu dia pertama-tama menjadi presiden juga. Tapi ternyata nggak bisa juga. Kenapa? Karena di Amerika sana parlemen Yahudi itu kuat sekali. Cina-Cina yang ada di Amerika itu orang Yahudi yang kuat sekali. Nah itu kalau kita bicara tentang proses perjalanan secara firman Tuhan, nanti kita lihat saja saudara ya, kita lihat saja. Nah, kembali kepada firman Tuhan, bangsa Israel itu gagal senantiasa hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, sehingga bangsa Israel mengalami hukuman-hukuman. Nah sekarang kita mau lihat bersama-sama, untuk menjadi umat pilihan Tuhan, untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan, Tuhan punya standar. Apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 tadi? Dikatakan bangsa pilihan ini harus memiliki standarnya apa saudara? Menjadi imamat yang raja. Menjadi imamat yang raja. Luar biasa saudara. Imamat raja ini dari 2 jabatan. Sebutan 2 jabatan, yaitu imam dan raja. Nah ada 3 jabatan yang diurangi Tuhan saudara. Di Alkitab dikatakan ada 3 jabatan yang diurangi oleh Tuhan. Yang pertama adalah imam, yang kedua adalah raja, yang ketiga adalah nabi. Ketiga jabatan ini langsung ditetapkan dan diurangi oleh Tuhan. Nah karena itu 3 hal ini tidak bisa dihakimi saudara oleh manusia. Tuhan yang menghakimi. Masih ingat ketika Saul berbuat dosa, berbuat salah kepada Daud, Daud dikejar-kejar, mau dibunuh berapa kali Daud mau dibunuh saudara. Daud punya kesempatan pada waktu itu untuk menghukum, untuk membunuh Saul pada waktu Saul sedang ada di gua Adulam saudara ya, sedang tertidur. Lalu para ajudannya prajurit Daud berkata, Tuanku Raja, ini Tuhan kasih kesempatan bagi Tuanku Raja, ini adalah musuh Tuanku Raja, bunuhlah. Karena prajurit-prajuritnya, prajurit-prajurit Daud percaya ketika Saul dibunuh mati, maka secara langsung Daud akan menjadi raja. Karena mereka tahu bahwa Daud sudah diurapi menjadi raja. Tapi mereka tahu Daud, Saul adalah tuanku yang diurapi oleh Tuhan. Aku tidak boleh menghakimi orang ini. Biar Tuhan yang menghakimi. Maka dia potong jubah kain punca dari Saul, lalu dia pergi jauh, dia berkata kepada Saul, Tuanku Raja. Dia masih panggil Tuanku Raja saudara. Dia masih hormat luar biasa saudara. Walaupun tuannya ini jahat, jangan pernah ngutuk saudara, jangan pernah ngutuk kepada hamba Tuhan, kepada imam, kepada nabi, kepada raja, kepada pimpinan-pimpinan kita saudara, presiden kita, jangan dikutuk saudara. Mereka orang yang dipilih Tuhan, daripada ngutuk doakan dia. Imam bicara hamba-hamba Tuhan, jangan pernah ngutuk hamba-hamba Tuhan, walaupun kau melihat dengan mata kepala sendiri hamba Tuhan jatuh dalam dosa, kita doakan hamba Tuhan ini. Nama hamba Tuhan adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, hamba Tuhan kalau berbuat dosa saudara, tidak bertobat, hukumannya lebih berat daripada jemaat. Hukumannya lebih berat daripada jemaat. Karena itu doakan hamba-hamba Tuhan, doakan gembalamu, doakan saya, supaya saya selalu hidup di dalam jalurnya Tuhan. Kalau saya hidup tidak betul saudara, sudah tidak usah kutuk. Tuhan akan menghukum. Itu konsekuensi dari sebuah jabatan.
Ya kan? Matinya dibunuh di jalanan, sampai dia berkata, aku padamu jangan bunuh, tolong beli jangan bunuh, dibunuh di jalan. Cara Tuhan menginginkan. Karena kita doakan mereka. Kita doakan mereka. Nah saudara, dikatakan tadi kita ini adalah imam-imam, tetap pelayan Tuhan, tetapi yang merajai. Artinya apa? Yang memiliki natur kerajaan. Apa sih kalau kita bicara kerajaan, saudara? Kerajaan itu bicara kemuliaan dan kekuatan. Saudara, kalau saudara tahu-tahu ada seorang raja dari sebuah negara, gitu, saudara, ya, datang pada kita, lalu kita mau dipek mantu, gitu, saudara, mau diambil mantu atau diambil jadi anak angkat, mau nggak saudara? Mau nggak saudara? Kerajaan Inggris itu datang di sini, Elizabeth saudara, datang ya, ke Siloam, ke Sirami saudara, rame itu. Datang lalu saya mendapatkan surat itu saudara, surat kuasa bahwa mulai hari ini pendeta Timotius Agus Suryanto akan ditetapkan menjadi anak angkat Ratu Elizabeth dengan gelar Sir Sopo itu saudara, Sir ini luar biasa saudara ya. Ada yang nolak saudara. Kenapa? Begitu kita diangkat anak raja, apa dalam benak kita pertama kali? Kemuliaan, betul nggak? Kemuliaan. Yang kedua, otoritas. Otoritas, saudara. Maka jabatan jadi raja, dari presiden itu enak, saudara. Orang yang begitu nggak jadi presiden lagi stres, saudara. Apalagi tinggalnya di kota Jakarta. Jadi presiden saudara, saudara kalau pernah di Jakarta, saya pernah hidup di Jakarta 6 tahun, saya kuliah di sana. Belum seperti sekarang saudara ya, 6 tahun itu tahun 92 ya sampai 91 sampai 96. Dulu saya kalau sekolah itu seringkali melewati Istana Presiden, ya Jalan Merdeka Timur itu. Nah saudara, pernah satu kali saya, pertama kali masih awal-awal dari kota Jakarta. Waktu di traffic light sudah hijau, saya mau berangkat sudah di stop sama polisi. Stop. Saya pikir ada apa ya? Lama sudah. 10 menit nggak dijalankan, kan saya mulai. Ini kenapa saya mulai bertanya sama orang ada sama saya? Pak, ada masalah? Biasa jam-jam sekian presiden mau pulang katanya. Bayangkan sudah presiden mau pulang, kita dicegat setengah jam berdiri di atas motor. Setengah jam sebelumnya itu sudah dihentikan saudara. Mungkin setengah jam sebelumnya tuh presidennya masih di kantor, ya, masih ngopi-ngopi, bilang, buatkan kopi, ya, ngopi-ngopi kita masih. Bahasa Inggrisnya metentang di jalan saudara. Dan itu di jalan-jalan di mana presiden mau lewat saudara, itu sudah di stop semua saudara, di stop semua. Stop semua, enak. Begitu pulang bel, wah, bagaikan naik busway saudara. Busway aja macet. Nah, saudara, saya kalau ke Jakarta itu malas sebenarnya. Kalau bukan karena pelayanan atau karena nengok mama, itu kalau kesana udah malas saudara. Macetnya luar biasa, macet. Apalagi saya harus sumbang mobil buat stres saya, nggak kuat, mintanya udah nggak kuat. Karena pepet-pepetan, seliwat. Saya mending naik busway karena di rumah mama itu di daerah Tanah Abang itu ke tempat terminal tempat itunya busway cuma sekitar jaraknya 300 meter. Udah naik busway lancar sudah. Makanya begitu nggak jadi presiden stresnya macet, jalan macet itu udah macet itu sudah berhenti betul. Kemarin saya mau pergi ke Bandung, keluar dari Jakarta saja 2 jam keluar dari Jakarta sudah. Jaraknya mungkin itu sekitar 1 kilo. 2 jam dari keluar 1 kilo sudah bisa bayangkan. Di Bandungnya macet lagi. Mau pulang dari Bandung sampai ke tolnya keluar 2 jam. Bayangkan itu sudah. Orang Jakarta tuh tuanya kuat di jalan. Nah, saudara,
raja, ini seorang presiden, otoritasnya luar biasa. Nah saudara dan saya, Tuhan luar biasa. Dikatakan bangsa umat pilihan Tuhan itu harus menjadi imam, pelayan, tetapi memiliki natur kerajaan, yaitu memiliki kemuliaan dan otoritas, kekuatan, kekuasaan yang harus selalu dijaga. Kita sebagai pelayan Tuhan harus menjaga kemuliaan Tuhan, harus hidup dalam kemuliaan Tuhan. Masih ingat firman Tuhan dalam Roma 11:3 dikatakan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Artinya apa saudara? Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun fungsi kita harus melakukan itu dengan memiliki motif dasar, motif berpikir kita. Segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kalau kita hidup untuk ini, saudara, luar biasa. Hidup untuk memuliakan nama Tuhan luar biasa. Tapi nggak gampang. Semua bukan memuliakan nama Tuhan, semua orang mengendak diri sendiri. Kita sedang dipertontonkan hari-hari ini kan. Dalam proses pemilihan presiden terjadi banyak kecurangan. Apa sih motifnya, saudara? Saudara akan curang, saudara akan tetap jujur kalau kita selalu memiliki motif untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika aku bekerja, motif dasarmu memuliakan nama Tuhan, maka hidup benar. Ketika kau berumah tangga, kau punya motif dasar untuk memuliakan nama Tuhan, maka rumah tanggamu betul. Ketika kau melayani, motif dasar untuk memuliakan nama Tuhan, maka pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita tidak punya motif dasar itu. Kita tidak pernah memiliki motif untuk memuliakan nama Tuhan. Kita lupa kita ada imamat yang kerajaan. Karena itu saudara, kita harus punya kualitas hidup sesuai dengan standar Tuhan. Saudara adalah umat-umat Tuhan yang melayani Tuhan, tetapi dengan natur ilahi, natur kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan apa? Kerajaan surga bukan terdiri dari makanan dan minuman, tapi terdiri dari kebenaran firman Tuhan. Jadi hiduplah berdasarkan kebenaran firman. Lalu yang kedua, ya, sebagai umat pilihan Tuhan, yang kedua apa saudara? Yang pertama tadi kita harus memiliki kualitas imamat rajani. Lalu yang kedua, kualitas kita harus menjadi umat yang kudus, bangsa yang kudus. Saudara, nanti kalau kita lihat yang sudah dikatakan, ya, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, maka kepunyaanlah bangsa kudus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kata gereja itu berasal dari 1 Petrus 2:9. Di situ ada kata eklesia, yaitu memanggil keluar. Eklesia itu dari kata ex dan kaleo. Ex itu keluar, kaleo itu memanggil. Nah, eklesia inilah yang menjadi dasar kata gereja yang berkembang menjadi kata gereja. Gereja artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, saudara, dikatakan Tuhan mau kita menjadi gereja, menjadi orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Kenapa kita dipanggil keluar dari kegelapan? Karena Allah mau kita ini berbeda. Kita ini dipisahkan dari yang jahat. Kita ini dipisahkan dari gelap. Kita ini dipisahkan dari dosa. Itulah hakikat gereja yang sesungguhnya. Kata kudus itu artinya dipisahkan. Kudus itu artinya dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari dosa,
dipisahkan dari gelap. Nah saudara, kita sebagai gereja-gereja Tuhan, ciri khas gereja Tuhan kalau kita bilang gereja, karena gereja itu artinya dipanggil keluar dari gelap. Jadi kalau kita ngaku ini gereja Tuhan, kita ini umat Tuhan, berarti salah satu ciri hidup kita adalah, kualitas hidup kita adalah kudus. 1 Petrus 1:16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah mau kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kita menjadi bangsa yang kudus. Kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, punya kualitas yang luar biasa. Saudara mungkin sudah bertanya, ternyata jadi umat pilihan Tuhan gak enak ya. Saudara kalau nggak mau jadi umat pilihan Tuhan dan tidak pernah merasakan bahwa kita menjadi umat pilihan Tuhan itu adalah suatu kasih karunia, pertanyaannya, saudara mau memilih di luar umat pilihan Tuhan? Pilihannya cuma dua, saudara. Umat pilihan Tuhan atau di luar kasih karunia. Memang umat pilihan Tuhan itu jelas ada konsekuensi yang harus kita terima, yaitu memiliki standar hidup, kualitas hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Menjadi umat pilihan itu nah enak saudara, secara daging itu saudara, tapi kemuliaannya luar biasa. Maka Paulus berkata, kemuliaan yang aku terima itu nanti tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini. Saudara, kita melihat ya beberapa waktu kemarin Indonesian Idol dipilih dari ratusan ribu orang di Indonesia, di audisi diambil berapa itu ya, 100, diambil 50, terakhir diambil 15. Setelah itu masuk ke panggung spektakuler, dari 15 diambil 10. Nah mulai 10 ini perjalanan saudara ini. Saudara yang percaya, saudara pasti berpikir gini, enak yuk. Atau yang sudah sepuh, yang sudah usia, punya suara emas, lalu berpikir, kenapa pada waktu zaman itu tidak ada Indonesian Idol? Coba kalau ada Indonesian Idol, aku pasti mau. Saya mewakili dari Salatiga. Wah, saudara, kan bayangannya seperti itu, saudara. Kenapa? Karena kita enak, ya, berdiri di panggung spektakuler, apalagi sudah final, saudara. Kita ingat ya finalnya kalau nggak Novela sama siapa saudara? Buset, nonton kabeh saudara ya. Penggemar saudara pasti milih Novela, ya kan? Kenapa saudara? Karena Kristen. Nah, sana masalahnya saudara, masalah agama saudara. Milih Novela, Novela. Saudara ingat ya, waktu mereka dipulangkan ke kampung masing-masing, Novela khususnya turun dari pesawat terus disambut saudara. Sambut luar biasa, dikalungi bunga. Dulu sebelum jadi Indonesian Idol, turun dari pesawat dikalungi jumprit saudara ya. Diminta TKI kan gitu saudara. Wah, ini uangnya sini saudara. Dikalungi bunga, dihantar sama mobil-mobil polisi loh, disambut di rumah, mengadakan konser ini luar biasa. Lalu ditanya Noela, apa yang rasanya gimana? Apa yang membedakan kamu sebelum menjadi Indonesian Idol sama setelah jadi Indonesian Idol? Jawabannya apa? 3 bulan yang lalu saya pulang, nggak ada nyambut, ya. Naik taksi aja mungkin dia nyegat saudara, dilewati mungkin. Sekarang taksi yang Novela sudah berhenti, mana yang rasa bayar katanya. Yang membedakan itu, saya pulang 3 bulan yang lalu, orang kan tahu saya nggak pernah disambut, yang nyambut cuma keluarga. Tapi sekarang saya pulang, orang Papua nyambut semua. Tapi tidak boleh lupa, untuk bisa mencapai titik itu, kita
tidak sederhana, menjadi pilihanmu. Proses yang panjang, bahkan ketika sudah menjadi finalis, saudara, itu setiap hari latihan. Nggak bisa, saudara, bangun jam 10, dijepret, saudara, bangun jam 10. Mau jadi Indonesian Idol nggak bisa, bangun pagi-pagi, harus mengadakan acara, lelah, capek, menghafalkan lagu, nggak gampang. Harus memiliki kualitas standar sesuai dengan Indonesian Idol sebagai idola. Kalau nggak punya standar nggak bisa, saudara. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Nanti baru sudah setelah dia menang, kemuliaannya luar biasa, rasanya terbayar semua. Tapi nggak bisa berhenti di titik itu kan. Para dunia berkata, ini bukan dunia nyatamu. Dunia nyatamu adalah setelah engkau keluar dari Indonesian Idol, kamu akan masuk kepada yang namanya industri musik. Industri musik itu bukan hanya modal suara, tapi keuletan. Nah, jadi nggak percaya itu karena dia takut akan Tuhan. Dengan proses yang panjang untuk menjadi memiliki kualitas sesuai dengan standar Tuhan. Jangan abal-abal, jangan punya kualitas Kristen yang abal-abal. Saudara, kalau saudara beli ya spare part sekarang ini, ya kan, sepeda motor saudara rusak, beli spare part. Kalau dulu ditanya, Pak, ada motor ini ada harganya sekian, gitu. Sekarang kalau saudara beli spare part sudah tanya harga, Pak, harganya berapa? Mau yang berapa? Kan itu sudah betul kan? Ada yang 10.000, ada yang 25.000, ada yang 75.000. Kalau orisinil 200.000. Pak Bosor beli mana? Kalau 10.000 saja. Nah, saudara beli 10.000, kualitasnya 10.000. Kalau saya nggak mau, saudara, saya selalu beli yang orisinil. Kalau saya bilang anak-anak motor, saya punya motor, saya bilang pokoknya mau yang orisinil. Beli lampu begini, saya mau yang bagus. Sekarang ini ada satu negara namanya Cina, saudara. Ini plagiat luar biasa, penipu nomor 1, saudara. Produk Cina tidak jelek, saudara. Di Indonesia ini jelek kan, dikatakan asal Cina, dari Cina jelek. Padahal tidak. Kenapa? Ini bisnis, saudara. Saya punya om yang importer, seorang importer, saudara. Dia memasukkan barang-barang ke printing ya, ke tempat pabrik-pabrik tekstil, percetakan, itu jual film. Dia bawa film yang bagus, pergi ke Cina sana, saudara. Di sana home industri, bukan pabrik-pabrik besar, enggak, saudara, industri. Kenapa? Cina itu maju karena swasembada, tidak tergantung dengan negara lain. Makanya negara lain nggak bisa apa-apa. Amerika saja sudah sekarang ini sampai membatasi produk Cina untuk masuk ke Amerika. Padahal Amerika terkenal bebas, barang apapun bisa masuk, tetapi dibatasi karena ini sudah mulai jadi ancaman. Waktu ke sana, ya, om saya pergi ke satu perusahaan kecil gitu, ditanya bisa nggak buat ini? Bisa. Lalu saya tanya, yang di sana tanya begini, Bapak mau harga yang berapa? Jadi kalau harganya 100.000, kualitasnya 100.000. Kalau 1 juta, kualitasnya 1 juta. Luar biasa, ya, luar biasa. Makanya yang merusak itu bukan yang jelek Cina, saudara. Yang merusak itu pengusaha Indonesia. Mau untung besar, di sana dia kasih barang persis. Sampai di Indonesia itu bolong-bodong, saudara. Bodong itu nggak ada merek. Nanti sampai di Indonesia dikasih merek masing-masing. Makanya sudah ada VCD, DVD, saudara, ya. Mereknya kan Kristal, I Love You, Butterfly. Begitu rusak, ya sudah dijual.
rusak saudara, perbaiki, tidak ada apa-apanya saudara. Beli lagi, nggak ada, cuma 100.000. 100.000 berapa tuh saudara? Betul itu, ya cuma diputar 10 kali ya sudah gambarnya megapik saudara ya. Lagunya apa namanya, filmnya action tapi gambarnya gambar dangdut saudara ya, goyang-goyang sendiri. Kenapa? Sekarang istilahnya abal-abal, kualitasnya abal-abal, motor gitu saudara ya, abal-abal. Saudara mau kualitas abal-abal atau original? Kita punya kualitas yang original sesuai dengan standar firman Tuhan, atau abal-abal standarnya sesuai dengan maunya kita. Nek firman Tuhan ini cocok, yo tak jalankan. Nek nggak cocok, ya sudahlah, kita sedikit nego-nego sedikit lah, dimurahkan dikit, diturunkan standarnya, ya jalan. Abal-abal itu. Tuhan mau kita menjadi umat yang kudus. Kita menjadi bangsa pilihan. Kenapa? Karena kita punya kualitas yang luar biasa. Supaya apa? Ajar dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang besar. Dengan kita menjadi umat pilihan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya. Saudara ya, salah satu sastra novela selalu katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sayangnya dari kampanye saudara. Ya dari kampanyenya ini ya karena dia sudah terikat dengan kontrak. Ya, kontraknya kan dengan MNC saudara. Yang udah mau harus kampanye, masalah malah saudara kan. Jadi masalah karena pakaiannya orang Nazi saudara. Ya kita nggak bisa salahkan dia karena dia hanya mengikuti kontraknya saja. Tapi yang luar biasa dia selalu apa saudara? Dia berkata, puji Tuhan, Tuhan baik. Ada satu bintang satu artis lagi, Monica ya. Agnes Monica, dia selalu menyatakan terima kasih Tuhan Yesus baik. Berarti menyatakan kebesaran Tuhan dan orang melihat di situ saudara. Orang melihat kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar. Ya, waktu kemarin membaca, saya belum baca secara khusus, tapi istri saya baca, dia cerita di sebuah majalah tentang novela ini. Ya, jadi dia nggak ikut latihan vokal, dia tidak ikut latihan vokal sudah, tapi dia dari sejak kecil ikut paduan suara, luar biasa. Paduan suara sudah, jangan heran paduan suara anak-anak nanti satu kali ada jadi ilmiah edel apa yang di tempat ini sudah. Wah, kalau ada yang maju ya bisa edel sudah. Oh, sangat gerakan jemaat untuk SMS saudara ya, itu doa saya. Tapi kok ya belum ada. Nggak apa-apa, yang penting edelnya Tuhan saudara ya. Dia lakukan itu, dia kerjakan itu. Dia punya kualitas rohani yang baik. Dia selalu menyatakan itu, dia selalu tunjukkan itu. Saudara, mari melalui kehidupan kita yang punya kualitas hidup yang baik, nama Tuhan bisa dipermuliakan, nama Tuhan diakui. Saya rindu saudara, Bapak Ibu saudara bisa menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Ya, ibadah-ibadah sekarang ini kan hampir nggak ada kesaksian ya. Kalau zaman dulu sama ingat saudara, ibadah gereja Pantekosta zaman dulu sekali ibadah ya, apalagi ibadahnya dulu belum musik begini sudah jarang saudara ya. Paling pakai organ tunggal saudara, pakai organ tunggal, kadang masih pakai gitar alami ya, yang masa-masa dulu selalu ibadahnya selalu ada kesaksian itu lah saudara ya. Bapak Ibu saudara yang mau kesaksian maju ke depan, maju ke depan bersaksi saudara. Saya rindu itu terjadi. Walaupun mungkin kalau pas ibadah begini ada yang maju kesaksian saudara, Bapak Ibu saudara lihat, kesaksian pulang jam berapa ini? Nah, itu masalahnya saudara. Sekarang ini ibadahnya nggak seperti dulu. Dulu 3 jam 4 jam haleluya puji Tuhan. Sekarang 2 jam saja sudah itu sudah batas maksimal. Itu kalau mobil itu ada biasanya juga ada 300 saja ya. Kalau 80 bunyi titik mengingatkan alon-alon loh sudah lebih batas, lebih waktu ya saudara ya. Kalau jam 2 ini nggak udah 2 jam alarm di sini bunyi semua titik gitu saudara. Bahkan ada di satu gereja saudara, di mimbar itu dikasih alarm
Masa berkata Jepangnya berdosa betul itu. Saya tanya buat apa? Jangan nih Om, nanti kalau khotbah, sorry ya Om ya, nanti kalau sampai dengar bunyi alarm, berarti Om sudah mencapai batas maksimal. Om harus hentikan itu katanya. Walah saya bilang, untuk di sini tidak pakai alarm udah. Walarnya bater, bueng, gitu saudara. Ada alarmnya betul saudara. Jadi tujuannya supaya gembalanya itu tidak ngantuk kan? Kurang ajar khotbah dikatakan ngantuk saudara. Jadi begitu sudah lebih setengah jam ada loh saudara. Saya pernah sampai di satu tempat, saya selalu tanya biasanya durasinya berapa. Kalau zaman dulu saudara, saya kira beliau zamannya Opat Batu Bara, saya nggak tahu ya. Tapi saya zaman dulu kalau ditanya begini, oh berapa lama? Terserah suara Tuhan. Nah, kalau terserah suara Tuhan ternyata Tuhan ngomong sama saya hari ini 3 jam, saudara siap? Oh, tidak siap. Kalau zaman dulu dikatakan ceritanya berapa? Bahasanya luar biasa tuh. Suara Tuhan, terserah suara Tuhan. Lalu saya tanya dulu ya, saya dengan sistem, karena saya ini hamba Tuhan dengan gaya sistematik saudara ya. Saya tanya seringkali kalau diundang pelayanan, oh temanya apa? Roh Kudus berbicara katanya. Pokoknya Roh Kudus berbicara. Nah saya tanya, lah kalau Roh Kudus nggak berbicara gimana Om saudara? Luar biasa saudara ya. Oh tapi luar biasa. Ya zaman dulu ada kesaksian itu saudara. Bapak sudah mengalami perbuatan besar Tuhan, sudah bisa saksikan ya. Mungkin malu untuk menyaksikan di depan ini. Sekarang kita ada wadah buletin, nah, sudah bisa masukkan itu di buletin, bisa menghubungi sekretariat, bisa menghubungi staf dan pekerja untuk menyampaikan itu. Kalau mungkin nggak bisa membuat ya, nggak bisa nulis ya, nanti biar staf pengerja atau dari multimedia, dari buletinnya akan datang ya, bahwa Ibu Saudara tidak cerita, nanti direkam, nanti biar dicatat oleh mereka dan itu bisa dimasukkan ke buletin dan itu bisa memberkati kita semua. Saya ingatkan kepada tim buletin untuk setiap di buletin terbit, nanti hari ini ada buletin saudara, jangan lupa dilampirkan satu kesaksian, minimal satu kesaksian. Saya tidak percaya mosok cuma di tempat tidak ada yang mengalami perbuatan Tuhan yang besar kan? Tuhan itu aja. Bagikan, saksikan tentang perbuatan yang besar. Dan itu menjadi tugas kita, tugas umat pilihan Tuhan. Mari pada sore hari ini, saudara, kita bukan bangsa yang terpilih. Kita bukan bangsa yang terpilih, tetapi kita adalah umat yang terpilih karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan. Dikatakan tadi kita yang dulu dilupakan, kita yang dibuang, dahulu tidak diperhitungkan, tetapi karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Dulu yang kita tidak mengalami belas kasihan, tetapi oleh karena kasih Tuhan kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Itu namanya kasih karunia. Efesus 2 ingatkan kepada kita, kamu diselamatkan bukan karena hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu adalah kasih karunia. Keselamatan itu adalah perbuatan besar Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Karena itu kita harus bersyukur. Tuhan sudah jadikan kita umat pilihannya. Karena itu biarlah hidup kita memiliki kualitas hidup sesuai dengan standar umat pilihan Tuhan. Kita menjadi imamat yang raja, kita menjadi bangsa yang kudus, yang berbeda, yang dipisahkan dari dosa. Supaya kita dapat memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Matius 5:16 kata, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melalui kualitas hidup kita yang sesuai dengan standarnya Tuhan, orang akan memuliakan Bapa kita di surga. Karena jadilah orang-orang Kristen yang hidup sesuai dengan standar itu. Sebab kita adalah umat pilihan Tuhan dan tetap hidup sesuai dengan standar Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.